Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syarrul umuril muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salah satu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berprasangka baik kepadanya, dan salah satu ibadah dan salah satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berprasangka buruk kepadanya. Oleh karena itu, Allah mengazab sebagian lelaki dan wanita disebabkan karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dzannina billahi dzanna sau. Dan telah diazab sebagian lelaki dan wanita dari kalangan munafikin, lelaki dan wanita dari kalangan musyrikin disebabkan karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya ikhwan, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba diberikan pemberian yang lebih baik setelah iman kecuali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah menyebutkan, ana inda dzanni abdi in dzanna khairan falahu in dzanna syarran falahu. Dan aku sesuai dengan prasangka hambaku, in dzanna khairan falahu, dan apabila dia berprasangka baik maka baik pula kepadanya. In dzanna syarran falahu, dan apabila dia berprasangka buruk maka keburukan pula padanya. Lantas, ya ikhwan, mengapakah kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. Suatu ketika Rasulullah SAW dia melihat seorang wanita, dia mencari-cari anaknya. Dan tentu ketika dia mencari anaknya, tentu wanita ini dalam keadaan menangis mencari-cari anaknya. Ketika dia menemukan anaknya, maka segera ibu ini dia memeluknya, mendekapnya dan menyusuinya. Dan pemandangan ini merupakan bentuk kasih sayang terbesar di dunia, sebab kasih sayang terbesar di dunia ini adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Terlebih lagi ibu ini baru kehilangan anaknya. Terlebih lagi ibu ini masih kehilangan anaknya masih kecil. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atarauna hasi tolihatan walidaha finnar?" Apakah kira-kira ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Maka kata para sahabatnya, tentu tidak ya Rasulullah, tentu tidak. Mana mungkin seorang ibu dia akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Firaun dia sempat beriman, ketika tenggelam di Laut Merah, maka Jibril menceritakan bahwasanya Firaun berkata, saya beriman kepada bahwasanya tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah, zat yang diibadahi oleh Bani Israel. Maka ketika itu Jibril alaihissalam mengatakan bahwasanya ketika Firaun mengucapkan itu, maka saya mengambil tanah hitam, lumpur atau pasir, dan kemudian saya menyumbatkan ke dalam mulut Firaun. Karena bahwasanya Jibril memahami bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Dan Jibril takut bahwasanya nanti Allah akan mengampuni Firaun. Maka dari itu Firaun melempar dan menyumbat mulutnya
supaya Allah tidak mengampuni Firaun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi-kondisi apa saja yang mengharuskan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tak kala seorang meninggal dunia, hendaklah dia selalu berprasangka baik bahwasanya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan Allah menerima tobatnya. Kondisi kedua, yang dimana seorang hamba dia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia bertobat, hendaknya dia berprasangka bahwa bagaimanapun besarnya dosanya, selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan pasti mengampuni dosanya. Dan sekalipun dia melakukan kesyirikan, apabila betul-betul bertobat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian kondisi di mana seorang hendaknya dia selalu harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia dalam keadaan terdesak. Maka ingatlah kisah Nabi Musa ketika dia dikejar oleh tentara Firaun. Maka tak kala tentara Firaun ini mendekat ke Nabi Musa, maka di hadapannya itu Laut Merah. Maka salah satu dari pengikut Nabi Musa mengatakan, "Inna lamudrakun," sesungguhnya kita akan tertangkap. Tapi alangkah baiknya respon Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan, "Innama rabbi sayahdin," sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberi petunjuk. Maka Allah memberi petunjuk kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya dan terbukalah jalan. Lihatlah bagaimana Allah memberi jalan kepada Nabi Musa karena dia berprasangka baik kepada Tuhannya. Tuhannya akan menolong dan Allah menolong Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kondisi di mana seorang harusnya dia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berdoa. Hendaknya ketika dia berdoa, dia selalu berprasangka bahwa ketika dia memanjatkan doa, maka Allah akan menerima doanya. Wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'a. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya apabila seorang hamba bertanya tentangku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya ini aku dekat, ujibu da'watad da'i iza da'a, sesungguhnya aku mengabulkan doa dari seseorang apabila dia berdoa. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah, innallaha la yastajibu doa min qalbil ghafil." Berdoalah kalian dengan kondisi antum yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Apabila ada seorang yang berdoa, dia hanya untuk coba-coba, dia berpikir, kira-kira Allah kabulkan tidak? Kalau saya berdoa ini, apakah Allah kabulkan? Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kemudian kondisi di mana seorang dia harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mencari rezeki. Maka perkara yang sangat menakjubkan pada zaman ini bahwa seorang dia mengetahui bahwa ketika dia dalam janin Allah memberi rezeki. Ketika dia bersekolah Allah memberikannya rezeki. Sampai pada saat dia ingin bekerja, kemudian dia berprasangka buruk bahwasanya Allah tidak akan memberi rezeki. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha illa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sulit bagi seseorang dia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena
berprasangka baik ini ya ikhwan, dia ini tergantung kepada kondisi hati seseorang. Apabila selama ini hubungannya dengan Allah dia tidak baik, maka sulit dia untuk berprasangka baik kepada Tuhannya. Terlebih lagi ketika dia hendak meninggal, maka dia akan sangat susah untuk berprasangka. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim harus selalu memperbaiki diri kita, harus selalu bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan dipersyaratkan bahwa seorang muslim dia harus bersih dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in tawwabun. Setiap bani Adam itu bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Maka itulah kondisi di mana seorang dia harus selalu berprasangka baik kepada Tuhannya. Innallaha wa malaikatahu shallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innakal Hamidul Majid. Allahumma ghafir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.